Ya saudaraku terkasih, senang menyapa saudara kembali di acara Mujizat Online. Saya percaya saudara bersukacita, saudara mengalami damai dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya, Pendeta Monang Butar-Butar, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara, menyapa saudara dengan sapaan firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dari acara Mujizat Online ini, mereka diberkati, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, bahwa ada satu tokoh yang luar biasa yang berkenan hidupnya kepada Tuhan, yang disukai. Bahkan Alkitab mencatat dia diingat oleh Allah. Ini yang mau kita pelajari saudara, ini yang mau kita teladani pada kesempatan di acara Mujizat Online ini. Saya membaca buat saudara kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara menyaksikan acara ini, sapaan firman Tuhan menyapa kita bagaimana supaya kehidupan kita diingat oleh Allah seperti kehidupan Cornelius. Itu sebabnya saudaraku, tema kita hari ini, Allah mengingat engkau. Saudara, kalau Allah mengingat kita, Allah mengingat saudara dan saya, itu artinya kita spesial. Itu artinya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya kita istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari para firman ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Cornelius sehingga dia diingat oleh Allah. Saudaraku yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Cornelius ini dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Saudara, kalau pasukan Italia pada masa itu adalah pasukan yang disegani di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kalau di zaman sekarang atau di Indonesia ini namanya pasukan khusus. Maka Cornelius, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia seorang perwira. Pada waktu itu dia pasukan Italia. Artinya bahwa dari sisi kewarganegaraan, Cornelius bukan warga negara Yahudi ataupun Israel, tetapi dia orang Italia. Tetapi yang menariknya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana seorang perwira kewarganegaraan Italia, dia betul-betul hidup di dalam Tuhan. Dia betul-betul menghidupi firman di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 langkah yang kita teladani dari kehidupan Cornelius, sehingga Bapak Ibu dan saya, saudara semua yang menyaksikan acara Mujizat Online ini, betul-betul
diingat oleh Tuhan. Haleluya saudara. Saudara rindu diingat Tuhan? Saudara mau diingat Tuhan? Kita belajar dari tokoh Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saudaraku, sehingga Cornelius diingat oleh Tuhan, yang pertama ialah ia saleh. Dikatakan di ayat yang kedua, ia saleh. Saleh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang beriman kepada Allah atau orang yang beribadah kepada Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Cornelius, seorang perwira ini, pasukan Italia ini, dia orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6, pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 maksud saya, iman membuat kita berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kenapa Cornelius ini diingat oleh Allah, karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, ibadahnya berkenan kepada Tuhan, tindak tanduknya berkenan kepada Tuhan, dan juga imannya berkenan kepada Allah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan rindu Bapak, Ibu, dan saya diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mengharapkan umat manusia, terkhusus jemaatnya yang percaya kepada Tuhan, diingat oleh Tuhan. Yang artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, mari kita perbesar kapasitas iman kita, kita perkuat iman kita, sehingga kehidupan kita diingat oleh Tuhan. Ingat saudaraku, iman membuat kita berkenan kepada Allah. Orang yang beriman akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Dan orang yang beriman memiliki tindakan, karena Alkitab mencatat dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya orang beriman itu disertai dengan perbuatan-perbuatannya. Haleluya. Katakan amin saudaraku. Yang kedua yang harus kita teladani dari Cornelius, sehingga Bapak, Ibu, dan saya diingat oleh Tuhan, Cornelius takut akan Allah. Masih di ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saudara yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, yang menyaksikan acara mujizat online ini, bahwa Cornelius saudaraku, bukan hanya dia yang takut akan Allah, tetapi seisi rumahnya semuanya takut akan Allah. Siapa yang tinggal di rumahnya, istrinya, anaknya, pembantunya, yang mungkin juga saudaraku ada ajudannya yang mendampingi dia, semuanya orang-orang yang takut akan Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Allah ini saudara, definisi sederhananya mencintai dan mengasihi Tuhan. Artinya Cornelius dia mencintai Tuhan, Cornelius dia mengasihi Tuhan. Nah saudara, bahwa Tuhan rindu juga saudaraku, kehidupan kita kehidupan yang mencintai Tuhan, kehidupan kita kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan kita kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, siapapun yang tinggal di rumah saudara, ajak untuk mencintai mengasihi Tuhan, ajak beribadah, ajak berdoa, ajak membaca firman Tuhan. Karena Cornelius dikatakan firman Tuhan, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah.
Itu sebabnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 dan 34, saudara, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada satu orang di tengah-tengah rumah itu diselamatkan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka seisi rumah itu juga ditangkap Tuhan, seisi rumah itu juga diselamatkan Tuhan, seisi rumah itu juga mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita seperti Cornelius ini, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Apakah karena situasi kondisi, punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan, sehingga saudara tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dan tidak mencintai Tuhan? Saya mau katakan hari ini saudara, dalam situasi apapun, mari kita takut akan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan seperti Cornelius, sehingga dia diingat oleh Tuhan. Dan saudara dan saya juga akan diingat oleh Tuhan ketika kita takut akan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga saudara, apa yang membuat Cornelius diingat oleh Tuhan dan yang harus kita teladani pada kesempatan di acara mukjizat online ini? Yang ketiga dikatakan seperti ini saudara, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, maka dia tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat. Lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Cornelius dia orang Italia, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Itu artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buat Bapak Ibu dan saya, supaya kita saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak memilah dan memilih untuk menolong orang, untuk memberkati orang, untuk memberi sedekah kepada orang. Jangan saudaraku lihat rasnya, jangan saudaraku lihat sukunya, jangan saudaraku lihat agamanya, jangan saudaraku lihat juga etnisnya. Alkitab mencatat saudaraku, apapun etnisnya, agamanya, bahwa Tuhan mencintai mereka. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang mengerti firman, yang mencintai Tuhan, sekat-sekat itu, batas-batas itu, tembok-tembok itu harus kita putus. Karena apa? Karena kita yaitu sudah mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi orang-orang, apapun latar belakangnya, dan apapun etnisnya. Kita belajar dari Cornelius. Dia seorang Italia, tetapi dia memberkati orang-orang Yahudi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Cornelius ini saudaraku orang yang suka memberi. Cornelius ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang suka bersedekah. Dan itu saudaraku bukti cinta kepada Tuhan. Memberi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukti mengasihi Tuhan. Mau memberkati baik pekerjaan Tuhan maupun untuk menolong orang lain, bersedekah saudaraku, itu salah satu bukti bahwa iman kita hidup, bahwa firman Tuhan itu hidup, dan kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya buat jemaat Tuhan dimanapun menyaksikan acara ini, jangan takut memberi, bersedekah saudara. Ketika kita bersedekah memberi, baik di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bersedekah, Tuhan mengingat Bapak Ibu dan saya. Yang keempat saudara, dikatakan firman Tuhan
dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, kalau kita renungkan sama-sama, Cornelius seorang perwira pasukan khusus, pasukan Italia, sangat sibuk saudara. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah pekerjaan aktivitasnya, dia meluangkan waktunya berdoa. Sehingga Alkitab mencatat saudara, senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat dia diingat oleh Allah. Dan saya percaya saudaraku, mari kita luangkan waktu kita luangkan kesempatan kita, baik di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari. Kapan Bapak Ibu dan saya punya waktu berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, Allah mengingat kita. Saudara, 4 hal ini yang dilakukan oleh Cornelius sehingga Allah mengingat dia. Yang pertama, hidupnya saleh. Yang kedua, takut akan Tuhan, bahkan seisi rumahnya. Yang ketiga, memberi sedekah saudara. Dan yang keempat, senantiasa berdoa. Saudara, saya percaya kalau kita juga melakukan hal yang demikian, saya percaya kita juga diingat oleh Allah. Kalau saudara dan saya diingat oleh Tuhan, saya percaya pergumulan saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Sakit penyakit saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Persoalan saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Apa yang saudara minta kepada Tuhan, saudara pasti menerimanya. Sebab apa? Sebab Allah mengingat kita. Lihat saudara, ketika Hana berdoa kepada Tuhan, kemudian Allah mengingat dia. Tuhan memberikan anak kepada Hana. Tuhan buka kandungannya. Dan ketika dia bersetubuh dengan suaminya, Tuhan memberkati. Saya percaya saudara, ketika kita diingat oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, pasti kita terima dari Tuhan. Karena kita diingat oleh Tuhan. Saya percaya semua pemirsa yang menyaksikan acara Mujizat Online diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang miskin diperkaya, yang lumpuh berjalan, dan juga yang mengalami sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Demikian saudaraku, firman Tuhan di acara Mujizat Online pada kesempatan ini. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jawa Pajire.